Virtual Steve namanya di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah rencana jenius dari Kuma, yaitu taktik rahasia pasukan revolusioner untuk melawan pemerintahan dunia. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video lebih langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, karena video ini mungkin akan cukup panjang, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya kesampaian juga nih, untuk membahas rencana tersembunyi dari pasukan revolusioner yang sudah berkali-kali saya katakan di video tentang revolusioner. Jadi di video ini akan berisi teori yang menurut saya cukup liar, ya karena teori liar is my ninja way, anjay. Jadi pastikan kalian siapkan kopi dan cemilan karena pembahasan ini akan cukup panjang, dimana akan terjadi mind blowing ketika akhirnya banyak benang merah yang terhubung di video ini. Skoy, kita langsung saja. Nah, karena bagian dari video ini ada hubungannya dengan Bartholomew Kuma, kita akan bahas dia terlebih dahulu. Kuma, dia memakan buah iblis Nikkyu Nikkyu no Mi, salah satu buah iblis yang selalu saya bilang termasuk buah iblis terkuat. Karena buah iblis ini sangatlah fleksibel. Tapi di video ini saya tidak akan membahas tentang hal itu. Jadi di sini akan saya jelaskan kenapa Kuma adalah salah satu karakter terpintar di dunia One Piece ini, terutama dalam hal planning atau membuat rencana lah. Nah, Kuma dia berbeda dengan temannya, yaitu Ivankov. Kuma ini jarang sekali berbicara. Dia hanya berbicara ketika ada butuhnya saja. Tipe orang yang silent is gold, anjay. Kuma adalah satu-satunya karakter yang diketahui bagian dari banyak sekali faksi di dunia One Piece. Seperti contohnya bajak laut, lalu dia juga revolusioner, angkatan laut, dan Shichibukai. Di balik semua itu, dia tidak melakukan apapun yang salah. Dia bahkan tidak ketahuan sebagai mata-mata oleh pemerintah dunia. Bahkan Moria memanggilnya the most loyal Shichibukai, atau mungkin Shichibukai yang paling setia lah. Dia melakukan misi dari pemerintah dunia dan Dragon secara bersamaan. Dan bahkan sampai saat ini pun tidak ada yang tahu bahwa Kuma ini adalah seorang pengkhianat. Dimana sejauh yang kita tahu, alasan kenapa Kuma rela tubuhnya dijadikan bahan percobaan pun bukan karena keinginan Dragon kan? Karena saya pun sangat yakin Dragon tidak akan membuat partnernya untuk mati demi dia. Lalu sejauh ini clue yang kita dapat adalah karena Kuma ini dikenal sebagai seorang tirani ketika dia masih di kerajaannya, dan dia pun menentang pemerintahan dunia, di mana mereka akan mencontoh Kuma bagi semua orang yang akan menentang pemerintah dunia, yaitu dicuci otaknya dan hanya menjadi robot untuk pemerintah dunia saja. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Oke, kesampingkan dulu untuk hal itu. Kita tahu semua hal yang Kuma lakukan berakhir dengan sangat sempurna. Salah satunya adalah penyelesaian kru topi jerami yang akan kita bahas juga. Itulah kenapa saya bilang Kuma ini sangatlah jenius. Selain pintar, dia pun mengetahui banyak hal sekaligus. Dia bisa melempar semua kru topi jerami ke tempat yang sangat sesuai kan? Selain Kuma tahu semua tentang pulau-pulau itu, dia pun dapat memilihnya dengan sangat tepat loh. Bisa saja dia tahu semua pulau yang ada di One Piece. Mungkin kalian juga bisa melihat video saya tentang bahwa Mihawk ini adalah anggota revolusioner yang ada hubungannya dengan ketika Kuma melempar Zoro ke pulaunya Mihawk. Mungkin kalian bisa cek di video ini. Di saat masih cukup banyak musuh yang tidak mengenali Luffy sebelumnya, Kuma memanggil Zoro dan berkata bahwa dia sangatlah terkenal. Bahkan selain itu pun dia mengenali semua kru yang lain seperti Sanji, Nami, Franky, dan bahkan Sogeking Sniper pun yaitu Usopp dia kenali. Di situ bahkan Nami pun kaget kenapa Kuma bisa mengenalnya. Walaupun kita tahu mereka semua sudah punya bounty, tapi itu masih kecil sekali dan saya tidak pernah ada karakter hebat yang mengenal Nami sampai seperti itu. Lalu hal yang cukup menarik pun adalah Ivankov dan Kuma adalah komandan paling setia dari Dragon, di mana mereka sudah bersama di waktu yang sangat lama. Ivankov bahkan tidak tahu Luffy ini anak dari Dragon, di mana Kuma langsung mengetahui dan berkata, dia memang anakmu Dragon. Padahal selain itu, yang tahu Luffy anak Dragon adalah Garp dan juga Sengoku. Karena mengingat perkenalan Luffy anak Dragon di Marineford saja, bagaimana semua orang sampai kaget seperti itu. Padahal simpelnya, jika kita hanya melihat nama, mereka mempunyai marga yang sama, yaitu Monkey D. Lalu untuk Dragon ini, entah Dragon berwarnanya cukup lengkap dengan Monkey D atau hanya Dragon saja, kita masih tidak tahu.
Yang berarti tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Luffy ini adalah anak dari Monkey D. Dragon ini. Dimana itu bisa jadi alasan Kuma adalah karakter yang paling setia dari Revolusioner. Itu pula yang akhirnya terkonfirm kenapa dia membantu Luffy dan rela Vegapunk mengubahnya menjadi pasifista seutuhnya, dimana itu pun bagian dari rencana Kuma. Karena seperti yang saya bilang, saya tidak yakin Dragon akan membiarkan anak buahnya untuk mati seperti itu. Yang akhirnya terjawab oleh kata-kata Doflamingo bahwa memang Kuma sendirilah yang menginginkan hal itu, lebih tepatnya menjadi pasifista seutuhnya. Nah, sampai bagian sini dapat saya katakan Kuma sendirilah yang meminta Vegapunk untuk membuatnya dijadikan bahan percobaan, dimana menurut saya itu akan menguntungkan pihaknya, terutama untuk Revolutionary Army dan juga Dragon. Nah, kenapa saya berpikiran demikian? Dragon berkata kepada Ivankov bahwa dia akan menceritakan semuanya tentang Kuma. Jadi, Dragon pasti tahu misi dari Kuma ini di sini. Dan apakah kalian berpikir melindungi topi jerami pun bagian dari rencana Dragon? Menurut saya sih tidak. Kuma adalah mata-mata paling berguna karena dia si Chibukai dan berhubungan langsung dengan World Government, serta Vegapunk juga. Jadi pasti ada alasan hebat di belakang perubahan dirinya. Nah, kenapa sih Kuma mau menolong kru topi jerami? Sepertinya jawabannya cukup jelas ketika pemerintah dunia mengirim Kuma ke Thriller Bark. Di situ dia bertanya kepada Nami, apakah Luffy punya saudara? Dimana Nami menjawab, "S." Ya, di situ pun terlihat dia pun cukup tertarik dengan anak dari Dragon ini. Hingga akhirnya dia ngetes krunya yang lain kan. Ketika dia melihat kesetiaan dari Sanji dan juga Zoro, dia akhirnya memutuskan untuk menolong mereka semua. Jadi sampai sini saya katakan semua itu adalah bagian dari rencana Kuma. Nah lalu, jadi apakah sebenarnya rencana sesungguhnya dari Kuma ini? Serta bagaimana Dragon mengetahui semuanya? Apakah kalian ingat PX1 ketika Kuma mengirimnya ke suatu tempat yang tidak kita ketahui? Di situ Kuma berkata, "Don't get in my way," atau "Jangan menghalangi jalanku," dengan nada yang begitu marah. Yang kita pun tahu, Kuma ini adalah seseorang yang tidak pernah marah. Mengingat kata-kata Sabo juga mengatakan Kuma si baik hati kan? Jadi dari situ pun dapat kita lihat itu bagian dari pertunjukan yang akan dia rencanakan. Di situ dia mengirim PX1 di mana itu dapat kita bilang adalah pasifista pertama lah. Karena dia berangka 1 yang berarti prototipenya yang akhirnya menjadi pasifista model untuk selanjutnya. Jadi untuk pasifista pertama ini pasti akan tersimpan mungkin hal yang cukup komplit lah. Dan itulah kenapa Kuma mengirim PX1 ke Baltigo. Dimana akhirnya dia bisa mempunyai kesempatan untuk mengirim pasifista. Karena pasti akan sangat aneh dong jika dia tiba-tiba saja mengirim pasifista ketika tidak melakukan apa-apa. Lalu di Marineford pun Doflamingo berkata bahwa Kuma baru saja menjadi pasifista beberapa hari yang lalu, yang berarti mungkin 2-3 hari lah setelah arc dari Sabondi Archipelago. Dimana salah satu alasan kenapa dia ada di Sabondi Archipelago selain menolong topi jerami, ya mungkin untuk menolong Revolutionary Army ini. Karena bahkan semuanya sangat kaget kenapa Kuma ada di sana kan. Kizaru dan Sentomaru pun kaget kenapa Kuma bisa datang ke Sabondi ini. Nah, jika ada yang beranggapan dia bisa saja mengirim PX1 tanpa harus mengorbankan dirinya kan? Ya seharusnya itu akan sangat sulit mengingat proses modifikasi sudah berjalan dan tentu saja pemerintahan dunia tidak akan melewatkan hal itu. Apalagi setelah mengirim PX1 pasti akan ada banyak juga pertanyaan tentang hal itu. Jadi di situ Kuma berhasil membereskan rencananya dengan sangat sempurna. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk apa Kuma mengirim PX1 ke Baltigo? Dan jawabannya ada di Lindbergh, sang komandan Lautan Biru. Lindbergh adalah seorang inventor dan saintis di pasukan revolusioner ini. Dia bahkan bisa menciptakan jetpack dan senjata es seperti itu. Maka tidak akan aneh juga jika dia bisa mengubah ulang pasifista atau memodifikasi yang lebih baik lah. Pasifista adalah suatu robot yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan sebelum time skip pun, trio monster bergabung masih belum bisa mengalahkannya. Dengan bantuan Kuma, Lindbergh akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai pasifista ini dan penemuan lain milik Vegapunk. Seperti yang sudah saya sebutkan, dia bahkan bisa menciptakan senjata es sampai seperti itu. Di dunia One Piece sangat sulit untuk menciptakan sebuah elemen baru. Bahkan Vegapunk pun menggunakan laser Kizaru untuk disimpan ke dalam pasifistanya, di mana dia bisa menemukan cara untuk mengambil elemen cahaya Kizaru dan mengimplannya kepada tubuh pasifista. Nah, kemungkinan Lindbergh seperti itu juga setelah mengerti sistem kerja dari PX1.
Saya yakin kalian pun tahu bahwa pembahasan Kuzan adalah bagian dari revolusioner yang sering kalian juga komen di video saya. Dan itu pun salah satu teori yang cukup populer, dan jika itu benar, maka semua akan masuk akal. Lindbergh menggunakan elemen dari Aokiji untuk menciptakan senjata es tersebut, di mana timelinenya pun akan sangat sesuai. Aokiji keluar dari Marine 2 tahun yang lalu, dan Lindbergh diperkenalkan setelah Aokiji keluar dari Angkatan Laut kan. Bahkan saat ini ada Sabo yang sudah memakan merah-merah Nomi. Jadi jika kita lihat pasifista, bukankah sangat aneh itu adalah manusia robot, tetapi kenapa dia mempunyai darah? Padahal untuk robot tanpa jiwa pun menurut saya tidak perlu ditambahkan darah di dalamnya. Dan darah pun pasti tercipta dari jantung kan? Nah kita sambungkan, kalian juga pasti tahu bahwa Lindbergh itu diambil dari seorang inventor kehidupan pada abad awal ke-19an yang bernama Charles Lindbergh. Dia adalah orang yang menciptakan jantung buatan atau artificial heart lah. Mungkin kalian dapat berkata bahwa Vegapunk menggunakan itu juga atau jantung buatan. Tapi saya yakin tidak. Kita pun tahu, Law mengirim 100 jantung kepada pemerintah di insiden Rocky Force kan? Mungkin itu ada hubungannya dengan pembuatan pasifista atau apapun. Lalu, serta akan cukup aneh juga jika Oda memilih nama Lindbergh sebagai inspirasi dari komandan, dan sama-sama keduanya adalah seorang inventor di bagian revolusioner. Itu hanyalah asal saja atau mungkin hanya iseng-iseng Oda saja. Itu bukanlah ciri khas Oda banget. Jadi itu akan menjadi twist yang sangat baik jika Lindbergh akhirnya membuat jantung buatannya sendiri seperti Lindbergh yang aslinya di dunia nyata. Jadi saya cukup yakin Lindbergh pasti akan menciptakan pasifistanya sendiri, ya walaupun namanya tentu saja tidaklah pasifista. Nah lalu buat apakah revolusioner membuat hal itu? Tentu saja salah satu alasan utama untuk melawan pemerintahan dunia. Tapi bisa juga itu untuk mengcounter pasifista buatan Vegapunk. Nah disitulah akhirnya Vegapunk sebagai ilmuwan paling jenius akan menunjukkan kemampuannya. Yang kemungkinan besar adalah SSG ini yang dikatakan akan menggantikan si Shichibukai. Dan bahkan Kaido pun cukup ketakutan bahwa SSG cukup kuat untuk mengalahkan seorang Yonkou hingga akhirnya dia beraliansi dengan Big Mom kan. Ya walaupun tidak tahu masalah pembubaran si Shichibukai ini adalah ide Fujitora atau benar-benar ide Vegapunk. Tapi satu yang jelas, mereka sangat berhubungan dan saya juga sangat yakin Vegapunk akhirnya tahu bahwa Kuma mengkhianatinya. Walaupun saya tidak tahu alasan atau tidak punya alasan kenapa Vegapunk mengetahui pengkhianatan Kuma, ya tapi Vegapunk inilah, dia orang terpintar. Bisa jadi itu alasan kenapa Vegapunk mau membantu Fujitora dalam pembubaran Shichibukai dengan mengembangkan SSG ini. Dimana di pikirannya, Shichibukai yang paling setia saja bahkan seorang mengkhianat. Kuma, seorang Shichibukai yang menjadi pasifista, dia berkhianat dan Vegapunk pun mengetahuinya. Hingga akhirnya setuju dengan Fujitora untuk menghilangkan sistem Shichibukai tersebut. Itu sendiri saja sudah berhubungan dari akar-akarnya kan, dari awal banget. Nah jadi itulah menurut saya tentang Kuma ini. Pasti banyak juga yang akan aneh dan bilang, "Bang, bukankah Vegapunk itu adalah bagian dari revolusioner?" Karena saya pun melihat banyak sekali teori tentang hal itu dan alasannya pun menurut saya cukup masuk akal. Tapi lagi-lagi menurut saya akan sangat disayangkan posisi Lindbergh sebagai seorang inventor dan saintis di revolusioner jika akhirnya Vegapunk sendirilah yang berada di pihak revolusioner sih. Jadi menurut saya sudah sangat pas lawan-lawannya di antara pemerintahan dunia dan pasukan revolusioner. Dimana ini sudah satu faksi yang bertentangan dimana harus ada topnya masing-masing. Mungkin contohnya untuk ilmuwan dari pihak world government itu adalah Vegapunk, dan untuk pihak pasukan revolusioner adalah Lindbergh ini. Itu menurut saya sudah sangat pas dan sangat baik untuk disandingkan. Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang video ini? Apakah Kuma benar-benar sangat pintar? Dan mungkinkah itu tujuan Kuma yang sebenarnya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.